Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Amir, Yasir, tuan-tuan, puan yang kami hormati. Kita harus betul-betul paham bahwasanya sistem ini, yang saya maksud sistem ini adalah sistem kufur ini adalah sesuatu yang menguasai diri kita, karena kita sudah berada terkondisikan dalam satu pola-pola organisasi yang kita tak sadar lagi dia itu sudah merasuk ke dalam pikiran kita dan masuk ke dalam kesadaran kita dan masuk ke dalam sikap dan perilaku kita. Jadi kalau kita nggak tuntas memahami apa sebetulnya masalah struktural yang ada yang dikuasai oleh sistem kufur ini, maka kita nggak akan pernah bisa keluar. Itu statement utama yang harus kita paham. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan masalah kita ini bukan masalah kultural, gitu. Masalah kita ini masalah fundamental kita. Tentu ada masalah struktural, masalah kultural, tapi masalah fundamental kita ini kata Syekh Abdul Qadir adalah masalah yang disebut sebagai masalah struktural. Jadi kita ini struktur berpikir kita itu sudah dikuasai oleh sistem ini. Syekh Abdul Qadir menyatakan dalam 4 kata. Saya sebutkan begini. Zionisme adalah ideologinya. Jadi yang berpengaruh sama kita saat sekarang ini Zionis. Yang dimaksud dengan Zionisme ini apa ya? Jadi kalau saya membuatnya menjadi simpel seperti ini. Jadi Zionisme itu adalah semacam aktivitas yang menjauhkan kita daripada kebenaran dan fitrah. Jadi sesuatu yang khayal, sesuatu yang tidak fitrah, sesuatu yang ilusi, itu adalah Zionis. Kan simpelnya gitu. Ya. Contoh sederhananya kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu lah gitu kan. Wah, saya mau nanti akan melakukan ini. Berhayal kita, mimpi terlalu banyak. Ya, berfantasi bahkan. Ya. Dan sebenarnya bahagian dari sistem Zionis yang masuk dalam pikiran kita. Bukan Islam. Ya. Jadi, kemudian kalau kita melakukan sesuatu yang tidak fitrah. Ya. Sesuatu yang tidak fitrah itu adalah terlalu bergantung kepada orang misalnya. Itu kan sesuatu yang nggak fitrah. Kemudian segala sesuatunya kita beli, ya itu sesuatu yang nggak fitrah. Jadi sesuatu yang nggak benar dan nggak fitrah. Jadi kalau kita tanya apa tuh Zionis, itu sesuatu yang menjauh daripada kebenaran dan tidak fitrah. Nah, tetapi mereka ini pintar sekali. Mereka membuatnya menjadi seolah-olah itu adalah bahagian yang utuh ada dalam sistem kesadaran kita. Makanya mereka buat ini. Nanti kita udah cerita tentang mitos-mitos. Mitos-mitos yang disampaikan pada kita adalah bahwasanya modernisme ini, budaya modernisme ini adalah budaya terbaik yang pernah ada selama peradaban manusia. Wah, itu statement awal. Ya. Karena itulah kita harus progresif, karena memang basis daripada modernisme adalah progresivitas. Wah, itu dia mulai masuk mempengaruhi kita. Dengan demikian kemudian dia mengatakan selanjutnya, agar supaya kita ini berkembang maka kita harus membangun. Tiba-tiba muncul ide pembangunan yang begitu kita pahami sebagai ide pembangunan itu, maka dibangunlah gedung-gedung, dibangunlah kota-kota yang kita tidak tahu adalah, atau kita tiba-tiba terjebak
ide pembangunan itu sendiri kalau ditanya lebih lanjut untuk apa dan siapa yang paling diuntungkan untuk itu, ternyata Syekh Bukhari mengatakan ide pembangunan itu adalah untuk pembangunan itu sendiri. Jadi dia tidak untuk mengembangkan peradaban manusia ini menjadi peradaban yang lebih sempurna. Dengan perkataan lain, kita sedang statik, bahkan menuju kehancuran. Nah, sehingga kita tiba-tiba sekarang merasa, iya kita harus membangun ya, kita harus progresif. Itu bahagian dari ideologi Zionisme. Nah, kemudian yang kedua, saya benar mengatakan Freemasonry adalah paspor mereka menguasai dunia. Cara mereka menguasai dunia dengan cara berpikir Freemasonry. Ya, tapi saya balik sedikit. Kalau kita cerita tentang Zionisme, itu jangan dipikir kita ini cerita tentang antisemit atau kita cerita teori konspirasi. Bukan itu ya. Itu hal yang penting supaya orang jangan berpikir. Tidak, apa yang kita lihat adalah rajutan, ya, kalau istilah saya nih, rajutan monetarisme, penguasa monetarisme internasional itu adalah mengaku diri sebagai Zionis. Gitu. Jadi bukan soal antisemit atau konspirasi teori. Gitu. Ya, kemudian kita lanjutkan kemudian Freemasonry adalah bahagian yang utuh dari paspor mereka untuk menguasai dunia. Kita tanya, Freemasonry apa tuh? Freemasonry itu adalah cara berpikir, ya, cara berpikir, kalau free thinkers, cara berpikir bebas. Sehingga cara berpikir bebas, ekspresinya adalah mereka mempertanyakan segala sesuatunya. Ya. Pertanyakan segala sesuatunya, itu nggak betul. Mana ini? Dia tanya. Walaupun ujungnya adalah dia ingin katakan, menurut saya itu begitu. Ya. Jadi, dan itu akan menghasilkan yang kita sebut sebagai, bahasa lain disebut tesis, antitesis, sintesis. Itu. Maka itu menjadikan pendapat, dan pendapat itu akan berbeda dengan pendapat orang lain, karena basis datanya beda, cara pandangnya beda, maka terjadi adalah apa? Perdebatan antara satu dengan sama yang lain. Maka kalau kita lihat sekarang media sosial, atau lihat di media di mana-mana, semua orang berdebat. Semua orang bahkan marah. Ya kan? Semua orang bahkan menghujat yang lain gitu. Situasinya masalah fundamental riba nggak selesai juga, nggak berubah juga. Jadi bahagian dari perdebatan ini adalah bahagian Freemasonry yang disebut sebagai dialektika yang membuat orang terus berdebat. Padahal apa yang diperdebatkannya maka itu merupakan satu desain yang telah dibuat oleh mereka sendiri. Contoh sederhana, misalnya antara kapitalisme sama sosialisme atau komunisme. Itu kalau saya berkali mengatakan desain kapitalisme sama desain sosialisme komunisme itu dibuat oleh dua orang seolah-olah di luar bertentangan, tapi berujung kepada semua itu dibiayai oleh Rothschild. Jadi dengan perkataan lain, ini memang konsumsi para pemimpin ya, tapi harus dipahami bahwasanya Freemasonry ini adalah berpengaruh sama kita. Ya, kita mana-mana, menurut pendapat saya begini, menurut pendapat kamu begitu, menurut saya begini, kamu berdebat itu nggak akan pernah bisa sampai kepada yang kita sebut sebagai upaya kita keluar dari kemulut tadi. Dan cara berpikir yang kedua yang disampaikan oleh mereka adalah cara berpikir yang disebut sebagai materialisme saintifik. Jadi materialisme saintifik ini adalah cara berpikir yang beranggapan segala sesuatunya adalah materi. Tidak ada yang namanya itu spirit. Tidak ada yang namanya roh. Sehingga dengan demikian kita ini selalu berpikirannya adalah dualistik. Ya. Atau selalu cara berpikirannya adalah yang disebut sebagai kepribadian berujung kepada kepribadian schizophrenia kalau istilah saya buka. Jadi dia tidak mengenal dirinya.
Kan dia nggak anggap dirinya nggak ada. Karena yang namanya hakikat spirit itu, hakikat roh itu nggak ada dalam pemikiran Zionis, nggak ada dalam pemikiran Freemason. Ya, sehingga dengan demikian mereka tidak mengenal dirinya dan tidak memahami makna dirinya. Dia ini dari mana, dia ini sekarang berada di mana, dan sudah ini mau kemana. Jadi cara berpikir ini betul-betul sesuatu yang berpengaruh buat kita. Ya. Begitu itu berpengaruh buat kita, tiba-tiba sekarang kita sudah menjadi Zionis, kita sudah menjadi cara berpikir Freemason, dan itu sebetulnya adalah jauh dari pemikiran Islam. Ada dua lagi, ya, yaitu elitisme adalah prinsipnya. Jadi kita nggak tahu siapa yang ngatur. Selama kita nggak tahu siapa penguasa di dunia ini, ya, maka kita bingung. Apa kita anggap karena begitu ada persoalan, kita mau ngadu kemana? Mau mengadu kepada bupati sebagai orang yang kita anggap dipilih secara sah dengan proses demokrasi. Kita paham mereka pada umumnya tidak memecahkan masalah kita. Jadi kita satu hal yang luar biasa berdalam satu sistem struktural yang dimana begitu kita mau memecahkan masalahnya, kita nggak bisa berharap kepada para pemimpin atau pejabat yang ada saat sekarang yang dipimpin oleh satu proses demokrasi. Jadi kita bingung, nggak ada pemimpin. Dan mereka juga menyebutkan bahwasanya segala sesuatunya akhirnya dikontrol, didefine, dilakukan terus-menerus mulai proses yang disebut strategism itu, dan semua urusan segalanya diatur oleh negara. Ya. Toh Amerika selalu bilang, misalnya ada urusan sampah, dalam hati kita, bukan urusan kita. Ada dinas sampah, kok ada dinas kebersihan, ngapain aku urus itu? Gitu. Nah kemudian ada hal yang lain lagi, tiba-tiba ada orang katakan tabrakan, ya kan? Dan dia parah. Kalau orang kota, kalau sini mungkin masih kuat efek untuk menolong. Kalau orang kota jangan, itu kan ada urusan tuh, nanti urusan polisi yang belas ini dan itu. Sehingga dia menjadi sangat tidak sensitif dengan keadaan dan menjadi sangat pasif. Apapun yang terjadi, mereka nggak peduli. Jadi percaya nggak percaya, pikir nggak pikir, bahwasanya kita semua sekarang sudah berada dalam satu sistem yang dikuasai dengan pola yang demikian. Dan yang terakhir, kata saya adalah soal monetarisme. Jadi segala sesuatunya kita ini basis kita adalah sistem moneter yang fiktif. Kata Amerika fiktif. Jadi uang kita adalah sesuatu yang bukan uang, sesuatu yang pada akhirnya nggak punya nilai, tapi kita anggap sesuatu yang bernilai. Nah kemudian ini berpengaruh kepada sistem kita sebut sebagai uang fiat atau uang kertas. Sekarang udah menjadi uang elektronik, nggak ada lagi nilainya. Yang ada adalah saat kita memakai pola itu, maka kita terjebak kepada utang riba yang makin lama akan membuat kita itu makin susah kalau kita memakai itu. Jadi 4 hal ini akan, jika kita bahas dengan detail, akan memakan waktu yang lama. Tapi yang saya ingin katakan adalah harus kita pahami bahwa secara struktural kita dipengaruhi oleh 4 ini. Kalau kita nggak paham tentang itu, maka kita akan, saya vulgar mengatakan, kita akan tersesat di dalam jalan-jalan Yahudi, tersesat di dalam jalan-jalan orang yang tidak mengerti tauhid dan syariat yang benar. Kalau kita tersesat, bagaimana Allah akan memberikan rahmat kepada kita? Jadi dengan demikian, cobalah kita berpikir, kalau nggak tahu tanya, kita akan diskusikan bahwa saat sekarang ini kita dikuasai oleh suatu hal yang kita sebut sebagai struktural
isma. Jadi itu tidak semua orang bisa lihat. Ya, dengan demikian akan lebih mudah bagi kita untuk mengatakan, saya nggak mau ikut itu karena itu cara berpikir Yahudi. Ya, kalau kita nggak tahu, kita pasti akan terikut. Karena dia ada di mana-mana kan. Dan demikian dengan memahami ini baru kita lebih mudah untuk keluar dari mulut. Karena Syekh Abu Qadir katakan adalah yang terpenting adalah kalau kau ingin menang dalam situasi sekarang ini, lakukan yang sebaliknya. Jadi kalau selama ini kita berdebat, suka kalian berdebat, jangan berdebat. Simpel kan? Tapi kalau kita nggak tahu, karena berdebat itu adalah cara Yahudi. Kemudian kalau misalnya selama ini kita berpikiran, aku segala sesuatunya harus berdasarkan saintifik, harus berdasarkan rasional empirik. Jangan ikuti segala sesuatunya adalah berdasarkan pandangan-pandangan yang berbasiskan kalbu. Itu panjang lagi penjelasan. Jadi kita nggak pakai rasio semata, tapi berbasiskan kalbu, basirah. Nah, itu cara Islam. Nah kalau misalnya kita selama ini terjebak ke dalam cara berpikir riba, ya kita sudah pahami, ya, tinggal. Nah kemudian kalau misalnya selama ini kita sangat tergantung kepada estatisme atau kita sangat tergantung kepada sesuatu yang berasal dari luar, itulah momentum kita untuk berkumpul berjamaah untuk menguatkan sesuatu. Jadi dengan perkataan lain, it's very easy, kata Syekh Abu Qadir. Yang susah itu adalah kita. Mau nggak kita mempelajari ini lebih lanjut dan kita keluar ke mulut ini. Syekh Abu Qadir mengatakan meninggalkan sistem ini pelan-pelan dan kembali ke hidup kita. Inilah yang coba kita lakukan. Mudah-mudahan kita memahami dengan tuntas apa maksud Syekh Abu Qadir yang berkaitan dengan strukturalisme ini, memahami dengan tuntas apa yang dimaksud Syekh Abu Qadir dengan Zionisme, memahami dengan tuntas apa yang dimaksudkan Syekh Abu Qadir dengan Freemasonry, memahami dengan tuntas apa yang dimaksudkan Syekh Abu Qadir tentang elitism, dan memahami dengan tuntas apa yang dimaksudkan Syekh Abu Qadir dengan monetarism, yang sangat berpengaruh kepada kita dan memudahkan kita keluar dari mulut ini dan memimpin. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sirul barakati, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.